Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 MIPA 3, MIPA 4, MIPA 6, dan MIPA 7. Di pembelajaran hari ini, kita akan membahas latihan soal yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita jadikan tugas, yaitu pembuktian identitas trigonometri. Pada pembelajaran kemarin ada 5 soal yang harus anak-anak diskusikan tentang identitas trigonometri. Nah, nanti anak-anak bisa koreksi apakah jawaban anak-anak sudah betul atau memang masih ada yang harus diperbaiki lagi. Kalau sudah betul berarti anak-anak sudah paham, sudah oke, materi bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi nanti jika ada yang masih salah boleh diperbaiki lagi di buku catatan masing-masing. Nah, nanti kalau ada proses yang berbeda selama itu sesuai dengan aturan, maka apa yang sudah sampean proses adalah benar, sudah sesuai dengan aturan. Nah, caranya bisa bermacam-macam, yang penting terbukti sesuai dengan identitas trigonometri yang diinginkan. Baik anak-anak, sudah siap? Kita mulai dengan soal yang pertama. Kemarin kita punya bahwa cos theta dikali tan theta sama dengan sin theta. Untuk membuktikan identitas trigonometri, kita tidak perlu melakukan penguraian di kedua ruas kiri dan ruas kanannya, tapi kita cukup menjalankan salah satu ruasnya saja. Misalkan di contoh yang A, kita punya bahwa cos theta dikali tan theta sama dengan sin theta. Kita jalankan yang ada di ruas kiri karena ruas kanan itu adalah pembuktiannya, jadi dia sudah bentuk yang lebih sederhana. Kita proses di cos theta dikali tan theta. Cos dan tan yang masih bisa diuraikan adalah bentuk tan. Kita punya di sini cos theta dikali tan bisa kita uraikan jadi sin per cos. Sudutnya menyesuaikan, di sini theta. Karena di sini pembilangnya ada cos theta dan penyebutnya ada cos theta, maka sebenarnya ini bisa kita coret ya, sama-sama dihilangkan. Sisanya adalah sin theta. Dengan demikian terbukti bahwa cos theta dikali tan theta sama dengan sin theta. Baik, lanjut di soal yang bagian B. Kita punya cos X dikali kosekan X ditambah tan X sama dengan kotan X ditambah sin X. Maka kita tulis kembali yang ada di ruas kiri seperti ini. Misalnya kita punya cos X dikali kosekan X ditambah tan X sama dengan, nah diperhatikan karena ini ada tanda kurung, maka kita lakukan proses perkalian secara distributif, sehingga kita punya di sini cos X dikali kosekan X ditambah cos X dikali tan X. Nah, selanjutnya cos dengan kosekan yang bisa kita urai adalah kosekan. Kita punya cos X dikali 1 per sin X ditambah cos dan tan yang bisa kita urai adalah tan, maka kita punya cos X dikali tan itu adalah sin per cos. Nah, seperti ini. Kita lihat di pembilang dan penyebutnya ada cos X, maka ini bisa kita coret, dan ini kita punya cos X per sin X ditambah sin X. Cos per sin adalah kotan X dan ini tetap sin X, sehingga terbukti bahwa cos X dikali kosekan X plus tan X sama dengan kotan X ditambah sin X. Baik, kita lanjut di soal yang C. Kita punya sin X dikali kotan kuadrat X dibagi cos X sama dengan 1 per tan X. Kita uraikan yang ada di ruas kiri.
sin X dikali kotan kuadrat X per cos X sama dengan pembilang yang bisa kita uraikan adalah kotan, berarti kita punya sin X, kotan kita uraikan jadi cos per sin. Karena ini bentuk kuadrat berarti sama kuadrat ya. Nah, per cos X. Nah, perhatikan di sini sin X di sini sebagai pembilang, berarti kita punya sin X sebenarnya dikali cos kuadrat X per sin kuadrat X, seperti ini ya, per ini cos X. Nah, kita fokus ke pembilang dulu. Di sini ada sin X dan di sini ada sin kuadrat X. Maka sebenarnya sin X-nya bisa kita coret. Di sini karena sin kuadrat X berarti masih ada sisanya sin X di sini ya. Maka kita punya sama dengan di sini cos kuadrat X per sin X per cos X. Atau boleh kita tulis cos kuadrat X per sin X dikali 1 per cos X. Nah, ketika kita kalikan berarti kita punya di sini cos kuadrat X per sin X dikali cos X. Perhatikan pembilang dan penyebutnya ada cos X, karena di sini cos kuadrat berarti masih tersisa 1 cos X ya, cos X saja. Nah, maka hasil akhirnya adalah cos X per sin X. Cos per sin itu adalah kotan X. Nah, kotan X itu juga bisa kita rubah jadi 1 per tan X. Dengan demikian terbukti bahwa sin X dikali kotan kuadrat X per cos X sama dengan 1 per tan X. Baik, kita lanjut di soal yang bagian D. Kita punya 1 plus tan kuadrat beta per 2 tan beta sama dengan 1 per 2 sin beta dikali cos beta. Nah, kita tulis kembali 1 plus tan kuadrat beta per 2 tan beta. Oke. Ingat, 1 plus tan kuadrat beta itu sama dengan sekan kuadrat beta, seperti bentuk identitas trigonometri yang sudah kita ketahui tadi, bahwa kita punya 1 plus tan kuadrat beta sama dengan sekan kuadrat beta. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis sekan kuadrat beta per 2 tan beta. Atau bisa kita tulis di sini sekan kuadrat beta dikali 1 per 2 tan beta. Sekan kuadrat beta sendiri bisa kita uraikan jadi 1 per cos kuadrat beta dikali 1 per 2 tan beta. Tan beta bisa kita uraikan jadi 1 per 2 sin beta per cos beta. Diperhatikan ada pembilang dan penyebutnya bentuk cos. Ini kita bisa coret 1. Jadi di sini masih tersisa cos beta. Nah, sehingga hasil akhirnya kita punya 1 per, kita sesuaikan dengan ini urutannya karena sin terlebih dahulu, berarti kita punya 2 sin beta kali cos beta.
terbukti untuk yang bagian D. Oke, lanjut di poin E yang terakhir. Nah, kita punya tan kuadrat A dikali kosek kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Nah, untuk bentuk yang E ini mungkin ada beberapa cara. Kita punya dua cara, misalnya ini saya tulis cara 1. Cara 1, diperhatikan, kita punya tan kuadrat A dikali kosekan kuadrat A sama dengan, kita bisa pakai cara yang pertama, yaitu dengan menguraikan seperti biasa. Tan kita uraikan jadi sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali kosekan bisa kita uraikan jadi 1 per sin kuadrat A. Sehingga di sini kita punya, karena ada pembilang penyebut sin dan sama-sama bentuk kuadrat, maka kita punya di sini adalah 1 per cos kuadrat A. 1 per cos kuadrat A itu sendiri sama dengan sekan kuadrat A. Karena 1 per cos sama dengan 1 per cos sama dengan sekan, ya. Atau kita bisa melakukan proses di cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita gunakan identitas trigonometri yang sudah kita ketahui, bahwa kita punya di sini tan kuadrat A dikali kosekan kuadrat A sama dengan, nah, di salah satu bentuk identitas trigonometri kita punya bahwa kosekan kuadrat A itu bisa kita uraikan ini ya, saya ambil di sini. Nah, kita punya kosekan kuadrat A itu sama dengan kotan kuadrat A ditambah 1. Maka ini juga bisa kita lakukan. Sebenarnya caranya banyak ya. Bisa tan kuadrat A-nya yang kita uraikan juga boleh. Ini saya ambil yang kosekan kuadrat A yang kita uraikan. Jadi kita punya di sini tan kuadrat A tetap, kosekan kuadrat A-nya saya pakai identitas ini. Berarti kita ganti jadi kotan kuadrat A plus 1. Sama seperti tadi, kita proses dengan distributif ya. Kita proses dengan distributif lagi seperti tadi. Maka di sini kita punya tan kuadrat A dikali kotan kuadrat A ditambah tan kuadrat A. Nah, seperti ini. Nah, tan kuadrat A dengan kotan kuadrat A, ini kotan kuadrat A-nya bisa kita uraikan jadi 1 per tan kuadrat A ditambah tan kuadrat A. Ini ya. Nah, yang ini bisa kita coret sehingga ini hasilnya tinggal 1 plus tan kuadrat A. Nah, di identitas trigonometri kita juga punya bahwa tan kuadrat A plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat A. Dengan demikian, 1 plus tan kuadrat A bisa kita rubah sesuai dengan identitas trigonometrinya, yaitu sekan kuadrat A. Maka terbukti bahwa tan kuadrat A dikali kosekan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.